Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala yang terus dan terus memberikan nikmat kepada kita sekalian. Meski kita masih dalam situasi pandemi, dalam situasi musibah, tetapi ini tidak boleh sedikit pun mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat, kita sehat. Yang hari ini mungkin sedang sakit, Allah masih memberikan nikmat yang namanya iman, yang namanya Islam. Ini nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar. Dan Allah juga masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati keagungan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah yang hari ini kita rasakan. Ini memang bulan yang istimewa. Karena apa? Karena di dalamnya banyak sekali amaliyah yang khusus, peristiwa besar dalam sejarah Islam juga terjadi di bulan Dzulhijjah. Di bulan ini bagi yang sudah mampu bisa menjalankan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Ini adalah ibadah yang khusus, hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Ashhurum ma'lumat, meski di situ ashhur itu bisa bermakna jamak, tetapi al-hajju al-arafah. Haji itu intinya Arafah, dan Arafah itu adalah 9 Dzulhijjah. Maka haji tidak mungkin dilaksanakan di bulan selain Dzulhijjah. Di bulan ini kita juga bisa melaksanakan ibadah kurban. Sejarah Khalilullah Ibrahim alaihi salam dengan keluarganya. Ada Siti Hajar, ada Ismail. Rangkaian itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Kita juga diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa tarwiyah, puasa Arafah. Luar biasa. Maka tidak berlebihan kalau bulan Dzulhijjah juga dikatakan sebagai bulannya keluarga Ibrahim. Satu yang dikatakan keluarga panutan. Ibrahim adalah sosok orang tua yang mampu mendidik keluarganya. Bahkan Ibrahim mampu mengikhtiari tidak hanya anak, tapi cucu sampai keturunannya menjadi orang-orang yang solihah. Ini satu hal yang patut kita garis bawahi bersama. Sejarah ini bermula saat Ibrahim alaihissalam ini di Makkah. Waktu itu beliau dikenal menjadi sosok yang kaya raya, tapi juga dermawan, sugih tur lomo. Ini yang sulit. Kalau nyari orang kaya hari ini banyak, tapi yang dermawan, jarang. Atau nyari orang yang dermawan tapi nggak kaya, waduh, ya tambah angel neh iki. Sing dibagi apa? Itu kan. Ibrahim itu kaya, dermawan. Sampai Ibrahim itu mendapatkan julukan Abad Duyuf, bapaknya tamu. Karena tiada lelah, setiap saat, setiap hari menjamu tamu-tamu.
Hampir bisa dikatakan beliau tidak pernah dahar makan kecuali bersama tamu. Ibrahim di setiap tahun dia berkorban, bersedekah dengan apa? Menyembelih kambing 1000 ekor, menyembelih sapi tidak kurang dari 300, menyembelih untanya 100. Ini yang luar biasa. Tidak hanya masyarakat Mekah waktu itu yang mengakui, bahkan terkagum-kagum terhadap kedermawannya Ibrahim, sampai para malaikat pun di langit ini juga terkagum-kagum. Kok ada ya makhluk Allah yang dermawannya kayak Ibrahim, yang berkorban 1000 kambing, berkorban 100 ekor unta, 300 sapi. Ini loh. Sampai ketika para malaikat ini bergumam, terheran-heran, itu sampai ke telinganya Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim ketika para malaikat itu terkagum-kagum? Jawaban Ibrahim sederhana. Semua ini milik Allah. Maka sudah selayaknya kalau saya persembahkan, kembalikan kepada Allah. Tidak hanya kambing, tidak hanya sapi, unta. Bahkan seandainya saya memiliki anak, memiliki putra, dan Allah menghendaki untuk mempersembahkan, akan saya persembahkan kepada Allah. Allah merintahkan anak saya sembelih, akan saya sembelih. Kalau Allah itu yang menghendaki. Kok cuman kambing, anak aja tak kasih. Itu kata Ibrahim. Sementara saat itu Ibrahim alaihissalam sedang berikhtiar keras untuk mendapatkan keturunan. Sampai Ibrahim menikah dengan istrinya Dewi Saroh, belum mendapatkan. Menikah dengan Siti Hajar, juga belum mendapatkan keturunan. Tapi Ibrahim tidak pernah berhenti untuk terus berdoa, memohon kepada Allah. Setiap malam bermunajat, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan, anak-anak yang solih. Robbi habli minas solihin. Itu doa yang terus dipanjatkan Ibrahim setiap hari, setiap malam. Pengen tahu berapa lama Nabi Ibrahim berdoa, bermunajat, bermujahadah? Tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam riwayat dikatakan 80 tahun Ibrahim berdoa agar diberi keturunan. Baru setelah 80 tahun Ibrahim mendapat jawaban dari Allah. Siti Hajar mengandung putra beliau. Sekali lagi 80 tahun. Nah, kadang kita ini berdoa baru sebulan 2 bulan sudah bosan. Wis mutung. Wah, saya sudah tiap malam tahajud, tiap malam wirid, doa nyuwun pada Allah. Sudah setengah tahun, ya Allah kok belum dikasih-kasih. Mandi pora dongoku. Wis sambat kayak setengah tahun.
Ada yang ikut jamaah mujahadah. Saya ini ikut mujahadah sudah 2 tahun Pak Kiai, ikut jenengan. Wirid, mujahadah, zikir 2 tahun. Kok belum ada perubahan apa-apa sih? Utang ya masih numpuk, masalah juga belum berhenti. Mana janji Allah, ud'uni astajib lakum. Ini kadang-kadang kita yang baru kemarin sore mulai berdoa, baru seminggu kita memohon, kadang-kadang sudah mulai ngeluh. Kita ini siapa? Gitu loh. Kula jenengan niku sinten? Lah wong Nabi Khalilullah, kekasih Allah saja baru 80 tahun diijabahi. Lah kok kita yang baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan berdoa sudah berhenti. Ini satu, bahwa Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa. Dan Ibrahim tidak pernah berhenti untuk bersedekah. Ingat, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menjadi tolak bala. Sedekah itu pelumas. Jadi kalau Anda ingin doanya segera dikabulkan, hajat-hajatnya segera terlaksana, malam hari berdoa, siang hari kita terus bersedekah. Siang hari berdoa, malam bersedekah. Jadi imbangannya doa itu dengan sedekah. Istilahnya sedekah itu menjadi pelumas agar mara bahaya, bala yang tidak kita inginkan segera minggir, didorong dengan doa. Itu Ibrahim. Maka saat Siti Hajar hamil, Ibrahim sangat-sangat bersyukur bahwa doanya ternyata sudah dikabulkan oleh Allah. Sampai pada perjalanannya lahirlah putra laki-laki yang nama Ismail alaihis salam. Betapa bahagianya, betapa gembiranya Ibrahim ketika mendapatkan putra laki-laki yang namanya Ismail. Perjalanan terus sampai akhirnya Ismail tumbuh menjadi anak-anak. Anak yang mulai lucu, menggemaskan. Bahkan di saat Ismail berusia sekitar 7 tahun, ini anak kan sudah mulai lancar berkomunikasi, anak sudah mulai kelihatan kayak apa nanti. Nah, di saat itulah Allah ternyata mencatat apa yang pernah Ibrahim sampaikan. Ibrahim pernah berucap, seandainya Allah ini meminta anakku, maka aku akan mempersembahkan. Ini dicatat oleh Allah. Jadi jenengan harus hati-hati. Kalau kadang-kadang berucap, apalagi yang berkaitan dengan putra-putra panjenengan. Kadang-kadang wong tua niku nek dong jengkel, gampang cok nyepatani karo anak. Wah, was kue anak. Ini kadang-kadang justru di saat itu Allah mendengar dan mengijabahi loh. Mulut cok gampang-gampang nyepatani karo anak. Nek ndongake sing apik. Oh, bocah kok nakal yes. Muga-muga kowe pinter ngaji. Leren nakale. Disepatani sing apik. Siapa tahu pas hari itu justru dikabulkan oleh Allah, dicatat oleh Allah. Jadi sekali lagi hati-hati, jangan mudah berkata yang tidak baik, terutama untuk anak-anak atau siapapun. Karena
Semua itu tercatat dan terekam. Kalau itu dikabulkan menjadi doa. Nah, itu kan. Ketika Ibrahim mengatakan, ya Allah, saya apapun yang Engkau kehendaki. Maka di saat itulah Allah menagih janji Ibrahim. Ibrahim akhirnya ditemui arafil manam, di dalam impian, bahwa Allah dawuh, Ibrahim, Ismail anakmu persiapkan segera untuk kamu persembahkan kepadaku. Ketika Ibrahim bermimpi seperti itu, Ibrahim sempat berpikir, apakah benar ini perintah Allah? Ini anak yang saya harapkan 80 tahun saya berdoa dan Allah mengijabai, kok tiba-tiba diminta lagi? Apakah benar ini perintah Allah? Ini loh, kadang-kadang kita itu seperti itu, sok gampang janji, tapi gampang juga kita melupakan. Nabi aja seperti itu, apa meneh awak dhewe, maka jangan mudah sok janji. Dan itu akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, apakah benar ini perintah Allah? Nah, peristiwa itu terjadi pada malam tanggal 8 Dzulhijjah. Maka tanggal 8 Dzulhijjah itu dikatakan menjadi hari Tarwiyah. Hari di mana Nabi Ibrahim berpikir keras antara ya dan tidak. Itu hari Tarwiyah. Maka kita disunnahkan besok tanggal 8 Dzulhijjah puasa sunnah yang namanya puasa Tarwiyah. Ini pahalanya besar sekali. Hanya Allah yang tahu pahalanya. Jangan lupa tanggal 8 Dzulhijjah puasa Tarwiyah. Setelah tanggal 8 ada keraguan-raguan, malam hari kemudian tanggal 9 Nabi Ibrahim kembali mendapatkan perintah dari Allah. Ibrahim, laksanakan apa janjimu. Berikan anakmu, persembahkan Ismail untukku, kata Allah. Nabi Ibrahim terbangun dan saat itu beliau yakin ini perintah Allah. Karena sudah 2 kali. Maka tanggal 9 Dzulhijjah itu dikatakan menjadi hari Arafah. Arafah itu maknanya tahu. Arafah bisa bermakna yakin. Kalau hubungannya dengan hati, Arafah itu yakin. Yakin bahwa ini perintah Allah harus saya laksanakan. Maka tanggal 9 dikatakan hari Arafah. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan berpuasa di tanggal 9 untuk melaksanakan puasa Arafah. Itu. Kalau saudara-saudara kita yang tahun ini mungkin mendapatkan kesempatan bisa berhaji, luar biasa. Al-Hajju al-Arafah. Intinya haji itu adalah Arafah. Barang siapa yang berwukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kecil, besar, apapun, kecuali syirik kepada Allah, akan diampuni oleh Allah. Itu keistimewaannya Arafah. Maka haji itu adalah Arafah. Ya, setelah Ibrahim mantap bahwa ini memang perintah Allah, maka
Ibrahim segera berembuk dengan Siti Hajar. Dia memanggil Bune, kalau orang Jawa gitu. Bunda, mari. Ada apa, Mas? Saya barusan mendapatkan perintah dari Allah. Perintah apa? Perintah yang berkaitan dengan Ismail, anak kita. Ada apa dengan Ismail? Allah memerintahkan Ismail untuk dipersembahkan, Ismail untuk dikurbankan. Kita serahkan kepada Allah. Coba jenengan bayangkan bagaimana perasaannya Hajar yang mengandung Ismail 9 bulan, melahirkan dengan perjuangan bahkan taruhannya nyawa. Lah kok anak sudah gede, ganteng, kelihatan pinter, tiba-tiba dipamiti untuk dikorbankan. Mungkin kalau itu yang terjadi hari ini, jawabannya ibu-ibu pasti jawab, alah pak, lah kok anakmu sing mbok korban ki lah ya mbok bapak aja duluan yang mati, yang udah tua. Jangan dong. Kira-kira seperti itu. Cuman untungnya Siti Hajar adalah tipikal istri, ibu, perempuan solihah. Maka ketika Ibrahim bersandar ini perintah Allah, maka tiada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Monggo Kang Mas, saya persembahkan. Kita milik Allah, Ismail juga milik Allah. Maka ketika Allah yang menghendaki, kita harus mengikhlaskan diri. Ini luar biasa. Luar biasa. Maka memang kalau kita pengen anak-anak kita solih-solihah, kita bisa ngambil tipikal satu. Bapaknya ini juga harus dimulai dulu, bapaknya harus solih. Nggak bisa dong pengen anaknya solihah, solih, tapi bapaknya nggak mau berikhtiar menjadi solih duluan. Ya harus seperti Ibrahim, bapaknya juga harus rajin ibadah, berdoa. Bapaknya juga harus menjadi orang baik, dermawan. Bapak saja nggak cukup kalau pengen jadi anak solihah. Ibunya juga harus solihah. Ibunya harus solihah. Jadi anak-anak yang solih-solihah pasti lahir dari orang tua yang solih, ibu yang solihah. Ini contohnya Ismail itu. Ini harus kompak antaranya bapak dan ibu, ini harus kompak untuk satu tujuan, untuk satu langkah, lurus limardotillah, lurus hanya mencari ridho Allah. Nggak bisa kalau bapak ke kanan, ibu ke kiri, anak pasti rusak. Ini contoh ya. Ketika Ismail mau dikorbankan, Siti Hajar mendukung dengan sepenuh hati. Hari ini contoh, nggak usah jauh-jauh korban lah. Bapak punya keinginan, Bu, anak kita besok lulus SD, berangkat ke pesantren. Ini harus ngaji, harus pinter agama.
bapak sudah kenceng kayak gitu, ini masih taren, tergantung pada ibunya. Piye bu? Wah jangan pak, aku nggak bisa pisah sama anak kita, nanti di pesantren gimana? Saya nggak bisa pak, jangan dulu pak, nanti kalau mau ke pesantren kalau sudah gede. Ya kalau udah kayak gini ya ngalor ngidul, nggak bakalan anaknya sukses. Kalau Ibrahim sudah punya komando, Siti Hajar ngikut. Asal satu, ibro'an limardotillah. Kalau suami punya keinginan-keinginan yang baik di jalan Allah, maka tiada jawaban lain bagi Hajar, bagi istri, kecuali adalah sami'na wa ata'na. Suami yang solih, istri yang solihah, anaknya pasti akan jadi. Ini juga menjadi satu contoh bahwa Ibrahim ini tidak sewenang-wenang. Meski sebagai kepala rumah tangga, dia masih mengedepankan musyawarah. Ini demi masa depan anak, maka harus dirembuk dengan istri, dengan Siti Hajar. Dan alhamdulillah Siti Hajar juga mengikhlaskan kepada Siti Hajar. Siti Hajar, suamimu itu lagi kesambet, masa anak kayak gitu mau dipesantrenkan? Yang lainnya pada belajar ke kota, yang lainnya pada bekerja. Nah, kok anak pinter itu masukkan ke pesantren? Jangan setuju. Kira-kira iblis seperti itu godanya. Jangan setuju. Tapi siapa? Siti Hajar tetap bersikukuh. Maka dilemparlah iblis. Maka ada yang namanya jamarot. Kalau Anda berhaji, ada ritual ngelempar jumroh. Itu melempar iblis. Ismail pun goda oleh iblis. Ismail, lari kan. Ini orang tua kamu gak waras. Ismail pun juga tetap bersikukuh. Dilemparlah iblis itu. Akhirnya tiba saatnya, ketika saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat dengan membawa satu domba wedus gibas. Allah menyampaikan, cukup Ibrahim, saya sudah melihat kesetiaanmu. Cukup Siti Hajar, cukup Ismail, saya sudah yakin atas kesetiaanmu, keikhlasanmu kepada aku, kata Allah. Maka hari itu dimulailah ritual kurban Ismail, akhirnya digantikan oleh domba dari Allah. Nah, dari situ kita bisa banyak belajar peristiwa itu. Satu tadi belajar bagaimana orang tua dalam proses untuk mengikhtiari anak-anak yang solih-solihah. Dari situ kita bisa belajar tentang keikhlasan, bahwa semua itu minallah. Apa yang hari ini kita miliki semua dari Allah. Maka seyuk-ianya kita pun juga harus bersiap dan ikhlas ketika Allah memanggil dan meminta untuk kembali. Apapun, semua itu milik Allah. Kita juga bisa belajar dari kesabaran Siti Hajar, ketaatan seorang istri kepada suami.